Bayangkan, malam ini kamu berbaring di tempat tidur. Kamu merasa lelah, matamu berat, tapi saat kamu menutup mata, otakmu menolak untuk mati sebentar saja. Kamu menunggu 1 jam, 2 jam, hingga matahari terbit, tapi kantuk itu tidak pernah datang. Bagi kebanyakan orang, kurang tidur itu menyebalkan, tapi bagi segelintir orang di dunia, ini adalah awal dari sebuah vonis mati. Selamat datang di pembahasan tentang Fatal Familial Insomnia atau FFI. Ini bukan sekedar insomnia biasa akibat kopi atau stres. Ini adalah penyakit prion yang sangat langka, menyerang otak dan secara sistematis menghancurkan kemampuan manusia untuk tidur, sampai tubuh mereka akhirnya menyerah. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Oke, FFI ini disebabkan oleh protein abnormal yang disebut prion. Nah, prion ini bukanlah bakteri atau virus. Mereka adalah protein yang salah lipat dan bersifat menular di dalam otak. Nah, di dalam kasus FFI, prion ini menyerang bagian otak yang bernama talamus. Fungsi talamus adalah sebagai pusat kendali atau gerbang informasi. Salah satu tugas terpentingnya adalah mengatur siklus tidur dan bangun kita. Ibaratnya sebuah hotel. Nah, talamus adalah resepsionis yang mematikan lampu dan mengunci pintu agar kamu bisa masuk ke fase tidur nyenyak. Pada penderita FFI, protein prion ini memakan talamus, menciptakan lubang-lubang kecil seperti spons, dan hasilnya gerbang menuju tidur rusak permanen. Tubuhmu ingin tidur, tapi otakmu tidak punya tombol off. FFI ini biasanya muncul di usia dewasa sekitar umur 30-60 tahun. Penyakit ini tidak datang tiba-tiba, tapi merayap secara perlahan. Ada 4 tahap emosional dan fisik yang mengerikan. Pada tahap pertama, sekitar bulan 1 sampai bulan keempat, dimulai dengan insomnia ringan, tapi dibarengi dengan serangan panik yang tidak beralasan. Dan fobia aneh, penderita mulai merasa cemas sepanjang waktu. Di tahap kedua, bulan ke-5 sampai bulan ke-9, halusinasi mulai muncul. Karena otak tidak pernah bermimpi di bawah sadar, mimpi itu justru bocor ke alam sadar. Penderita mulai berbicara dengan orang yang tidak ada atau melakukan gerakan berulang yang tidak disadari. Lalu, di tahap ketiga, bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-12, ketidakmampuan total untuk tidur. Berat badan mulai turun drastis, otot melemah, dan fungsi motorik mulai hilang. Dan pada tahap keempat, demensia total dan kondisi tidak responsif yang berakhir pada kematian. Yang jadi pertanyaannya, kenapa namanya familial? Nah, jawabannya, karena penyakit ini bersifat genetik. Ia diturunkan melalui mutasi pada gen PRNP, dan jika salah satu orang tua memiliki gen ini, anaknya memiliki peluang 50% untuk mewarisinya. Hanya ada sekitar 28 sampai 40 keluarga di seluruh dunia yang diketahui membawa mutasi genetik ini. Bagi mereka, setiap kali mereka sulit tidur di malam hari, ada ketakutan luar biasa. Apakah ini saatnya atau apakah kutukan ini sudah mulai bekerja? Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa dokter tidak memberi mereka obat tidur dosis tinggi aja? Dan jawabannya akan membuatmu semakin merinding. Oke, kita tahu kan bahwa penderita FFI ini kehilangan kemampuan untuk tidur selamanya. Pertanyaan logisnya adalah, kenapa tidak diberi obat tidur dosis tinggi atau pakai obat bius medis kalau perlu? Nah, inilah kenyataan pahitnya. Obat tidur justru bisa mempercepat kematian mereka. Pada orang normal, obat tidur menekan aktivitas otak untuk masuk ke fase istirahat. Tapi, pada penderita FFI, talamus mereka sudah rusak. Obat tidur justru membuat otak mereka makin kacau, memperburuk halusinasi, dan dalam beberapa kasus malah memicu koma tanpa memberikan efek istirahat yang dibutuhkan sel otak. Mereka tetap sadar di dalam kegelapan, tapi tubuh mereka lumpuh. Kisah FFI modern ini tidak bisa lepas dari seorang pria Italia bernama Silvano. Pada tahun 1984, di usia 53 tahun, Silvano sadar ia mulai kehilangan tidurnya. Ia tahu apa yang menantinya karena ayah dan saudara-saudaranya meninggal dengan cara yang sama. Alih-alih menyerah, Silvano pergi ke pakar tidur di Universitas Bologna. Dia berkata, "Aku tidak ingin selamat, tapi tolong teliti otakku agar anak cucuku tidak mengalami ini." Nah, mulailah Silvano ini akhirnya pergi ke para ilmuwan dan akhirnya para ilmuwan menemukan bahwa penyebabnya adalah prion.
Silvano menyumbangkan otaknya untuk sains dan berkat dia, kita sekarang memahami bahwa penyakit ini bukan disebabkan oleh gangguan jiwa, melainkan kerusakan fisik protein di otak. Sayang sekali teman-teman, karena sampai saat ini belum ada obat khusus untuk menyembuhkan FFI. Namun, para ilmuwan tentu saja tidak tinggal diam. Ada beberapa upaya medis yang sedang diuji coba. Yang pertama, imunoterapi, yaitu mencoba menggunakan antibodi untuk menangkap protein prion jahat sebelum mereka merusak talamus. Yang kedua, ada doxycycline. Ini adalah sebuah antibiotik yang dalam penelitian awal menunjukkan potensi untuk memperlambat pembentukan protein prion. Dan terakhir ada terapi gen, menggunakan teknologi seperti CRISPR untuk mematikan gen mutan PRNP sebelum ia mulai memproduksi protein beracun. Nah, masalahnya adalah kelangkaan penyakit ini karena hanya menyerang sangat sedikit orang di dunia. Pendanaan riset tidak secepat penyakit umumnya, tapi bagi keluarga pembawa gen, ini setiap detik penelitian adalah harapan. Dari FFI ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah proses cuci otak biologis. Saat kita tidur, sistem limfatik bekerja membuang racun-racun sisa aktivitas seharian. Tanpa tidur, otak kita secara harfiah akan meracuni dirinya sendiri hingga mati. FFI adalah pengingat betapa rapuhnya keseimbangan sistem saraf kita dan betapa berharganya satu malam tidur nyenyak yang sering kita abaikan. Penyakit fatal familial insomnia mungkin adalah salah satu kondisi paling kejam di dunia medis. Namun, keberanian keluarga-keluarga yang terdampak telah membuka jalan bagi pemahaman kita tentang otak manusia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share agar lebih banyak orang yang peduli pada riset penyakit langka. Terima kasih sudah menonton rangkaian Duka dan Harapan ini. Mari kita lebih menghargai waktu istirahat kita malam ini. Dadah!